Informatif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. inilah dia Toa Podcast. Halo sahabat budaya, balik lagi di Toa FIB Podcast menggema di setiap waktu. Nah sahabat budaya, sebelumnya kita sudah berbincang-bincang dengan Duta Bahasa Provinsi Sumatera Barat dan tentunya merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Nah kali ini kita masih berbincang seputar duta-dutaan nih, dan kali ini kita sudah bersama narasumber kita, juga seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, dan ia tahun ini terpilih menjadi Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Nah langsung aja nih, halo Kak, mungkin bisa perkenalan dulu nih sama sahabat budaya yang lagi nonton ya, halo. Halo sahabat budaya, kenalin nih aku Debbie Noviana Rifani dari jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas angkatan 2018. Halo Kak Debbie. Halo. Oke Kak Debbie, ini ya yang buat fokus aku langsung teralihkan itu adalah tulisan di Salempang Kakak nih. Duta wisata tapi tulisannya Ciuniang ya. Betul. Dan setahu aku Ciuniang ini pasangannya Ciajo ya Kak Debbie ya. Betul sekali. Nah mungkin Kak Debbie bisa menjelaskan apa ini Ciuniang dan juga Ciajo. Oke, terima kasih Amel. Ciuniang itu adalah sebutan atau kata sapaan untuk perempuan di daerah Kabupaten Padang Pariaman khususnya. Kalau misalkan kita tahu di Minangkabau itu orang manggil perempuan itu dengan sebutan uni dan laki-laki dengan sebutan uda. Kalau kita mengkhususkan diri ke Kabupaten Padang Pariaman, orang-orang akan memanggil kita perempuan dengan sebutan Ciuniang. Nah, ke laki-lakinya itu disebut Ciajo. Oke, jadi nih sekarang aku manggil kakak nih Ciuniang Debbie ya gitu ya Kak ya? Boleh? Oh boleh, oke nih sahabat budaya keren banget ya, kita manggilnya Ciuniang aja deh. Nah Boleh. oke, Ciuniang pengen tahu nih gimana persiapannya Ciuniang dalam mengikuti pemilihan Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman ini, karena kita tahu bahwa Ciuniang juga merupakan mahasiswa ya dari Fakultas Ilmu Budaya. Nah mungkin bisa di-sharing nih sama sahabat budaya persiapannya gimana nih? Oke, aku sharing ya. Iya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, Ciuniang ini adalah panggilan untuk Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman. Seperti yang Amel tahu juga, kesibukan aku adalah kuliah dan aku juga sekarang di semester 8. Jadi mungkin orang mikirnya super sibuk ya. Yes, benar banget. Tapi aku ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Aku ingin mencoba untuk menantang diri, jadi aku ikutlah pemilihan Ciuniang Ciajo Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022. Kalau untuk persiapan, standar sebenarnya, persiapan berkas, seleksi administrasi, lalu nanti kita ada technical meeting 1 dan interview. Dan di interview ini tahapnya adalah menentukan 10 pasang finalis yang akan maju ke babak grand final nantinya. Nah setelah diinterview dan alhamdulillah aku dapat rezeki untuk menjadi salah satu dari 10 pasang finalis ini, aku lanjut ke tahap pembekalan 1 dan 2, lalu kita ada masa karantina. Okay. Nah setelah karantina, tibalah di malam grand final, kita dikerucutkan lagi ya dari 10 besar, dikerucutkan lagi menjadi 5 besar, setelah 5 besar dikerucutkan lagi menjadi 3 besar dan didapatkanlah winner, wakil 1 dan wakil 2. Oke, berarti prosesnya panjang ya Kak ya. Cukup untuk panjang. bisa mendapatkan gelar menjadi Ciuniang ini panjang ya, melalui proses dan tahapan yang begitu luar biasa ya Kak ya. Betul. Nah oke, Ciuniang ya, oke lupa nih jadi panggilnya Ciuniang. Nah oke Ciuniang, mungkin Ciuniang bisa berbagi nih apa aja proyek sosial nih yang akan dijalankan oleh Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman. Oke. Kalau kita ngomongin soal duta wisata, mungkin orang-orang berpikirnya bahwa tugas kita di sini adalah seputar pariwisata, promosi pariwisata, mengembangkan potensi-potensi pariwisata juga, dan ada program-program pariwisata lainnya yang sudah dirancang oleh Dinas Pariwisata yang kita akan bantu untuk pengembangannya gitu. Tapi sebenarnya pariwisata itu berkaitan dengan fenomena-fenomena lain. Pariwisata berkaitan dengan ekonomi kreatif, pariwisata berkaitan dengan adat dan budaya, sosial masyarakat. Pariwisata itu
membungkus ya, dalam tanda kutip membungkus banyak hal aspek kehidupan yang bisa kita kembangkan melalui pariwisata. Contoh, kita bisa mengembangkan pariwisata sekaligus memajukan perekonomian masyarakat dengan kita mengembangkan industri kreatif yang produk-produknya itu bisa kita jual bersamaan dengan kita mempromosikan pariwisata misalnya. Jadi kalau ngomongin soal proyek sosial, sebenarnya ketika kita melaksanakan tugas kita seperti sedang mempromosikan pariwisata, itu kita sudah melakukan proyek sosial lainnya. Kita mempromosikan adat dan budaya kita memperkenalkan perekonomian masyarakat, kebiasaan masyarakat. Jadi pariwisata itu benar-benar menyeluruh, begitu. Berarti cakupannya tuh luas ya Kak ya, bukan Luas. hanya seputar objek-objek wisata, tapi Benar. banyak ya yang harus dijalankan dan ya itulah tugas dari Ci Unyang dan Ci Ajo ya Jadi Kak. wadah pembelajaran juga bagi Oke. pemuda untuk berkreasi juga, untuk memperdalam wawasan mereka juga, begitu. Oke, nah Ci Unyang ya, aku juga pengen tahu nih, selama proses karantina gitu, ada nggak sih momen-momen yang sampai detik ini mungkin kedepannya nggak akan dilupakan nih, apa yang sangat-sangat berkesan nih sama Ci Unyang? Kalau masa karantina banyak ya pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan dan cukup berbeda dari proses-proses sebelumnya gitu. Yang paling berkesan itu buat aku adalah di opening dance. Ketika kita latihan opening dance, yang ternyata kalau misalkan kita berbicara tentang dunia perdutaan lain ya, mungkin mereka punya opening dance yang sama gitu, atau memang itu opening dance-nya dari tahun ke tahun. Tapi ternyata untuk pemilihan Ci Unyang Ci Ajo Kabupaten Padang Pariaman sendiri, opening dance-nya itu setiap tahun berbeda-beda. Jadi ini apa ya? Nuansa baru ya? Nuansa baru. Nuansa baru. Dan memungkinkan kita juga untuk berkreasi gitu. Nah, kemarin itu untuk masa aku opening dance-nya adalah tari piring yang tari piringnya tari piring kreasi. Itu cukup berkesan karena gimana ya? Kita bisa mengembangkan potensi dalam diri kita juga. Karena kan di setiap individu itu ada yang bisa nari, ada yang kayaknya agak kaku-kaku dalam menari gitu ya. Tapi di sini kita belajar. Di sini kita belajar untuk memperdalam adat dan budaya juga gitu. Karena kan ini membawa adat kita ya, tari piring sebagai salah satu tari tradisional Minangkabau gitu. Oke, nah Ci Unyang ini juga pertanyaan menarik ya, karena Ci Unyang ini kan masih ya sebagai generasi muda nih. Bagaimana harapan dan juga hal yang ingin Ci Unyang sampaikan kepada generasi muda untuk mempromosikan wisata-wisata dan juga pariwisata ya, ekonomi kreatif nih, khususnya untuk generasi muda saat ini. Oke. Kalau bicara soal upaya, kita punya banyak potensi ya. Setiap alam dan setiap daerah itu punya banyak potensi. Nah, tugas pemuda di sini sebenarnya gampang-gampang susah. Berkreasi, berinovasi, sambil kita memajukan kehidupan masyarakat. Karena kita bagian dari masyarakat, kita hidup di tengah masyarakat. Why not untuk membangun dan membantu masyarakat? Bagaimana kita mengembangkan pariwisata dan hal-hal seputar pariwisata juga gitu, mungkin dengan ekonomi kreatifnya. Dari sana kita sebagai pemuda, kita punya kreativitas, kita punya inovasi, kita kembangkan. Kita libatkan peran masyarakat. Jadi bukan hanya individu kita yang maju karena kita mengembangkan bakat dan minat kita, tapi masyarakat juga terlibat dan akhirnya kesejahteraan itu juga bisa tercipta di sana. Sehingga yang tadinya namanya kebiasaan yang cuman kita aja yang tahu, ternyata orang lain selagi kita promosi orang lain tahu gitu ya. Kreativitas itu bisa dikembangkan jadi kemana-mana. Jadi bukan cuman kita berkuar-kuar, kita berkarya, tapi orang lain melihat bahwa ini loh Padang Pariaman, ini loh pariwisata Indonesia gitu. Nah ini sahabat budaya, jadi siapapun ya, kita khususnya generasi muda itu
itu harus bisa ya untuk mengembangkan dan mempromosikan potensi-potensi yang ada di daerah kita demi kemajuan pariwisata dan juga ekonomi kreatif di daerah kita. Betul. Nah, sahabat budaya ya, dengar-dengar juga ini Kak Debi, Ci Uniang ya. Aduh, aku kok jadi Kak Debi mulu nih dipanggil. Oke, dengar-dengar juga nih Ci Uniang dan juga Ci Ajo ini akan mengikuti pemilihan Duta Wisata tingkat Provinsi Sumatera Barat ya Kak Debi. Iya. Nah, mungkin bisa nih Kak Debi persiapannya gimana dan juga minta doanya sama sahabat budaya yang ada di rumah. Oke, setiap pemenang duta wisata di per kabupaten kotanya itu nanti akan mewakili kabupaten kotanya untuk melaju ke tingkat provinsi untuk di pemilihan UDA Uni Sumatera Barat. Aku sebagai Ci Uni yang terpilih dari Kabupaten Padang Pariaman beserta juga dengan Ci Ajona nanti akan membawa nama Padang Pariaman ke tingkat provinsi. Oke. Persiapannya sebenarnya masih seputar sana, tapi kita dituntut untuk lebih mengembangkan lagi wawasan dan pengetahuan kita. Jadi kalau misalkan kemarin kita lebih fokus ke Padang Pariaman aja, sekarang kita harus lebih tahu kebiasaan, adat dan budaya, wawasan pariwisata kita tentang Sumatera Barat, bukan hanya Padang Pariaman. Jadi persiapannya cukup hektik ya sebenarnya, banyak, tapi itulah yang namanya semangatnya anak muda, gak mau menyerah, Nah. tetap semangat, maju terus. Apapun itu untuk nama Padang Pariaman, nama Sumatera Barat. Oke, kita doakan ya semoga lancar. Amin, insya Allah. Untuk perlombaannya di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan tetap bisa memberikan yang terbaik khususnya untuk Kabupaten Padang Pariaman dan juga untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Amin, nih. insya Allah. Aku minta Oke. dukungannya ya Oke. untuk semua sahabat budaya juga. Nah, sahabat budaya juga ternyata ini Kak Debi merupakan salah satu bagian dari Humas Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dan ya kita keluarga Humas juga berbangga sekali karena Kak Debi terpilih menjadi Ci Uniang Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022. Nah, Kak Debi mungkin bisa nih kasih closing statement dulu untuk sahabat budaya khususnya generasi muda sebelum kita tutup nih Kak Debi. Oke, terima kasih Amel. Sobat budaya, bukan namanya aja ya Sobat Budaya, tapi kita dari kalangan budaya pastinya pengen budaya kita selalu lestari, budaya kita terus berkembang dan dikenal oleh masyarakat luar. Jadi melalui kreativitas kita dan salah satunya juga Forum Duta Wisata, kita bisa ikut berkontribusi mengembangkan budaya, berkontribusi untuk melestarikan budaya dan adat istiadat kita. Cintailah budaya, cintailah wisata, cintailah Indonesia. Oke, keren banget. Cintailah budaya, cintailah wisata dan cintailah Indonesia. Cintai kampung halamanmu. Oke, cintai kampung halamanmu. Oke, sahabat budaya, keren banget bincang-bincang kita pada hari ini ya dengan narasumber yang begitu luar biasa. Tadi kita sudah berbincang dengan Duta Bahasa dan kali ini kita juga berbincang dengan Duta Wisata. Banyak sekali informasi yang bisa kita gali khususnya untuk menaikkan potensi-potensi generasi muda saat ini ya. Nah, mungkin teman-teman sahabat budaya bisa pantengin nih segala program kerja dari Duta Bahasa ataupun Duta Wisata di Instagramnya. Untuk Duta Bahasa itu bisa diklik Duta Bahasa Sumbar dan untuk Duta Wisata itu di Mungkin bisa lihat kegiatan-kegiatan kita di Instagram kita Oke. @ciuniangciajo. Oke, Ci Uniang Ciajo. Dan pastinya jangan lupa juga ya untuk selalu pantengin informasi dari TOA FIB Podcast di Instagramnya TOA FIB_podcast dan juga di YouTube di Broadcasting FIB Unan dan di Spotify itu juga sama Broadcasting FIB Unan. Oke, sahabat budaya, tidak terasa TOA Podcast edisi hari ini sudah berjalan dengan begitu luar biasa dan saya Amel mengucapkan terima kasih banyak untuk sahabat budaya yang sudah mendengarkan podcast kali ini dan ya jangan lupa untuk selalu pantengin TOA FIB Podcast dan TOA FIB Podcast menggema di setiap waktu.